Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya dari kelas 3A Teknik Multimedia. Saya akan menjelaskan tentang grid system pada Bootstrap untuk memenuhi tugas Advanced Web Design. Agar lebih memahami, kita harus tahu apa itu grid system. Grid system adalah sistem pengaturan lebar untuk masing-masing komponen yang ingin kita buat. Pengaturan ini bertujuan untuk mengatur keresponsifan website yang kita buat. Bisa juga dikatakan bahwa grid system ini adalah membagi atau membuat layout atau tata letak sebuah pada website. Jadi, kita bisa mengaturnya sesuai yang kita inginkan dengan sangat mudah, tanpa harus menulis coding CSS secara manual untuk membuat halaman yang responsif. Nah, jadi ini kelebihannya. Kita tidak perlu membuat codingan CSS manual untuk membuat tampilan responsif. Di grid system ini ada 12 grid yang bisa kita analogikan, 12 kotak yang bisa kita atur lebarnya secara mudah. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, kalau kita menggunakan grid system, kita hanya bisa membagi website sebanyak 12 kolom. Teman-teman bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk membuat 12 kolom ini, caranya dengan memanggil kelas call sm1. Nah, kita coba lihat di text editornya. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Call sm1 ini sebanyak 12. Itu kalau kita ingin membuat website menjadi 12 kolom. Ini di call sm1 nya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bagaimana cara kita membuat website 6 kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita panggil kelas call sm2. Kenapa call sm2? Karena call sm1 ditambah call sm2 menjadi call sm2. Karena call sm1 yang ini digabungkan sehingga akan menjadi 2 kolom atau grid. Nah, bisa dilihat di text editornya. Di kelas call sm2, di sini kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa ada 6 call sm2? Karena call sm2 ini ditambah call sm2 menjadi call sm4, ditambah call sm2 menjadi call sm6, ditambah call sm2 menjadi call sm8, ditambah call sm2 menjadi call sm10, ditambah call sm2 menjadi call sm12. Jadi ada 12 grid. Jika kita ingin membuat 4 kolom, 1, 2, 3, 4, maka kita akan memanggil kelas call sm3 sebanyak 4. Kenapa? Karena call sm3 ditambah call sm3 6, ditambah call sm3 9, ditambah call sm3 12. Karena pada grid system kan hanya ada 12 grid. Sama halnya dengan call sm2 tadi, di sini ada kelas call sm3. Kenapa ada 4, 2, 3, 4? Karena call sm3 ini ditambah call sm3 menjadi call sm6, ditambah call sm3 menjadi call sm9, ditambah call sm3 menjadi 12. Jadi ada 12 grid. Jika kita ingin membuat 3 kolom, 1, 2, 3, maka kita akan memanggil call sm4 sebanyak 3. Kenapa 3? Karena call sm4 ditambah call sm4 8, ditambah call sm4 menjadi 12. Jadi ada 12 grid. Sama juga dengan kelas call sm yang tadi. Di sini ada
kelas call SM4, kenapa ada 3? Karena kelas call SM4 ditambah call SM4 menjadi 8, ditambah call SM4 menjadi 12, jadi ada 12 grid. Jika kita ingin membuat 2 kolom, 1, 2, maka kita akan memanggil kelas call SM6 sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena call SM6 ditambah call SM6 menjadi 12, jadi 12 grid. Sama juga dengan kelas call SM4, di sini ada kelas call SM6. Kenapa hanya ada 2? Karena call SM6 ini ditambah call SM6 menjadi 12 grid. Grid system ini memiliki beberapa jenis kelas. Yang pertama, kelas call, yaitu extra small atau sangat kecil. Jika kita menggunakan kelas yang ini, digunakan untuk mengatur grid secara otomatis. Nah, jadi secara otomatis dimanapun kita membuka website kita, maka secara otomatis mengatur gridnya. Yang kedua, ada kelas call SM, yaitu small atau kecil, yang digunakan untuk mengatur grid pada layar monitor yang berukuran kecil, seperti smartphone. Jika kita menggunakan smartphone, kita bisa mengatur menggunakan kelas call SM ini ya. Yang ketiga, ada kelas call MD atau medium atau sedang, yang digunakan untuk mengatur grid pada layar monitor yang berukuran sedang. Jika kita menggunakan laptop, kita bisa mengatur menggunakan kelas call MD. Yang keempat, ada kelas call LG, yaitu large atau besar, yang digunakan untuk mengatur grid pada layar monitor PC atau laptop. Nah, yang kelima, ada kelas call XL, yaitu extra large atau ukuran besar, paling besar, yang artinya digunakan untuk mengatur layar monitor yang besar. Jadi, ini kelas-kelas yang kita gunakan untuk membuat halaman website kita menjadi responsif. Nah, ini contoh website yang menggunakan grid system. Tampilannya sangat rapi dan untuk gambarnya sangat mirip dengan yang aslinya. Untuk warnanya pun cerah, sangat menyegarkan mata untuk melihat website ini dibandingkan menggunakan HTML atau CSS. Ini untuk home atau beranda, bisa dilihat ada footernya. Dan ini untuk heritage-nya atau penjelasan tentang pembuatan website ini atau origina, bisa dilihat. Dan ini untuk produknya, ada original, red orange, light, dan tropical. Ada beberapa jenis minuman yang disediakan di website ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung praktek saja. Silahkan masuk ke text editornya. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Silahkan ke dokumen, lalu starter template, kemudian copy, kemudian kita paste pada text editor. Setelah disimpan di dalam folder Bootstrap yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian Hello World ini titelnya kita ganti menjadi grid system. Yang pertama, kita buat dulu kontainernya di bawah body, yaitu di class container.
Kemudian kita buat div class row Jadi div row tujuannya adalah agar kolom 2 yang kita buat menjadi sebaris. Kemudian kita panggil lagi div class call lg4. Jadi pada saat website kita dibuka pada layar monitor, maka jumlah kolomnya adalah 3. Maka kita panggil call lg4, kemudian kita copy sebanyak 3 kali ya. Oke. Kita buat tulis sembarang aja supaya lebih rapi, kita turunin. Oke, kemudian kita buat background di sini, kita tambah BG danger supaya backgroundnya menjadi merah. Di sini kita beri BG sukses. Supaya menjadi warna hijau. Kemudian di sini kita beri BG warning untuk warna kuning. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Dia terbagi menjadi 3 bagian atau 3 kolom. Ada warna merah, hijau, dan kuning. Supaya tampilan menjadi full, kita ubah kontainernya menjadi container fluid kelasnya container fluid jadi supaya full. Nah, ini sudah menjadi full. Kita akan coba membuat menjadi responsif. Jadi, ketika dia dikecilkan atau dibuka di media tablet, maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, seperti itu cara menggunakan grid system. Kalian dapat menerapkannya dan dapat mempelajarinya lebih lanjut dengan belajar pada dokumen yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Kalian tinggal mengunjungi website getbootstrap.net, kemudian ke layout, kemudian ke grid. Maka di sini terdapat banyak tutorial dan dokumentasi yang sudah disediakan Bootstrap. Sekian penjelasan dari video ini. Semoga kalian dapat mengerti apa yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.